Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kita lanjut materi hari ini berkaitan dengan hikayat. Masih melanjutkan, kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang hikayat si miskin. Kita belajar hikayat yang lain. Hari ini kita akan belajar hikayat Saijan kalau salah yang tentang ikan. Sudah di-share? Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini, membandingkan nilai-nilai dan pembahasan cerita rakyat dan cerpen. Kemarin kita sudah dijelaskan juga kalau hikayat itu sebenarnya adalah prosa, sama seperti cerita yang lain, fabel, legenda, kemudian ada cerpen, cerbung dan lain sebagainya. Sebenarnya sama. Yang membedakan cuma dari ciri kebahasannya aja. Kalau cerpen tuh bebas-bebasnya orang berimajinasi. Dia jadi sepatu kek, mau dia jadi sambal atau dia jadi ulekan, mau jadi manusia lumut atau apapun juga monggo kalau cerpen. Tapi kalau hikayat kita punya banyak keterbatasan karena dari segi bahasanya, dari karakteristiknya dan ciri-ciri yang lain yang memang membedakan dengan prosa-prosa yang lain. Nah, kita akan coba bandingkan nilai dari bandingan dari karakteristik hikayat dengan cerita pendek. Kemudian kita akan lihat analisis nilainya, apa sih yang membedakan nilai hikayat dan cerpen. Kemudian kita lihat juga dari segi kebahasannya dan lihat kembali nilai-nilainya seperti apa. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian. Kenapa? Karena dibuat bukan untuk dijual. Aku ketawa. Sudah, katakan saja berapa duit? 1 juta. Kataku bercanda. Apa perbedaannya yang nampak jelas penggunaan bahasanya? Kalau dari teks hikayat tadi bahasanya gimana? Arkais. Ya, banyak penggunaan kata-kata arkais yang kita jarang mendengarkan, jarang tahu kata-kata ini. Kemudian kalau dari cerpen gimana? Ya, kalau yang cerpen banyak menggunakan bahasa sehari-hari. Kelompok 1 itu ada Citra, Sultan, Amelia, Berdenita, Talita. Kelompok 1 di sini tulis biar gampang. Kelompok 2 di belakangnya. Kemudian kelompok 3 di belakang kamera, Radit, Berdanti, Amelia, dan Woro. Kelompok 4 di tempat satu itu. Kelompok 3 sudut pandang dan amanat. Kelompok 4 gaya bahasa dan nilai-nilai dalam cerita. Dari 2 cerita tadi dibandingkan dikomparasi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil identifikasi dari hikayat dan cerpen. Perkenalkan, saya Talita Mariza Zahira, absen 31. Perkenalkan, saya Dewi Utrima dari absen 6. Perkenalkan, saya Syirah Lestari dari absen 9. Perkenalkan, saya Sultan Hakim Sunu dari absen 29. Oke, jadi yang pertama saya akan memulai dari identifikasi tema dari hikayat. Oke, temanya itu adalah kesabaran dan kegigihan. Kenapa kesabaran dan kegigihan? Karena berkisah tentang seseorang yang bernama Datuk Ngabrol yang selalu bersabar demi mendapatkan sebuah pulau. Untuk tema selanjutnya yaitu tema teks cerpen. Temanya yaitu kebahagiaan tak terduga. Kenapa? Hal tersebut karena tokoh si bapak dalam cerita menginginkan bunga yang hendak dibelinya untuk hadiah ulang tahunnya, dan bunga tersebut dirangkai oleh gadis penjual yang tidak berniat untuk menjualnya. Namun pada akhirnya si gadis penjual bunga memberikan bunga tersebut secara gratis kepada si bapak sebagai hadiah untuk sama tokoh. Selanjutnya ada alur. Nah, di alur teks hikayat ini kami mengidentifikasi bahwa alurnya adalah alur maju, dikarenakan teks tersebut menggambarkan peristiwa yang secara berurutan dengan tidak ada unsur plus balik itu. Jadi Oke, yang terakhir ada
alur maju. Cerita kayak itu dimulai dengan tokoh si bapak yang menunggu tokoh bunga hingga pada akhirnya si gadis penjual bunga mengantarkan si bapak pulang ke rumah. Oke. Jadi sekian identifikasi dari kelompok kami untuk tema dan alur dari hikayat dan teks cerpen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu akan saya lanjutkan bagian amanatnya, yaitu amanat dari hikayatnya sendiri. Untuk hikayat Raja Ikan Todak dan juga Ratu Mabrur, untuk amanatnya adalah intinya bekerja sama dan bahu-membahu satu sama lain. Artinya bekerja sama dan bahu-membahu satu sama lain. Hal ini bisa kita lihat dari cerita hikayat itu sendiri, di mana awalnya Ratu Mabrur dan Raja Ikan Todak saling bermusuhan. Namun pada akhirnya mereka berdua saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain, di mana Ratu Mabrur bantu menyembuhkan Raja Ikan Todak dan Raja Ikan Todak dengan rakyat-rakyatnya, bantu membangunkan atau membuat sebuah pulau bagi Ratu Mabrur dan anak-anaknya kelak. Baik, untuk amanat yang cerita pendek, yaitu berbuat baik kepada setiap orang dengan ketulusan. Dikarenakan perempuan itu setelah mendengar bahwa aku sedang berulang tahun, ia memberikan bunganya secara gratis dan tidak perlu pembayaran. Oke, baik, itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu orang yang mau merefleksikan kegiatan. Nanti kami ngomong dari opsi 32 kemudian menjawab Bu, untuk esensi yang kami dapat itu yang pertama kami jadi tahu perbedaan antara cerpen dengan teks hikayat, lalu juga kami jadi tahu isi cerita-ceritanya tuh bedanya tuh apa aja, terus cara bahasanya tuh kayak apa gitu. Oke. Tapi di hikayat itu jadi hal yang berbeda karena kerajaannya kerajaan zaman dulu. Yang memanggil anaknya aja Adinda. Ananda gitu ya, pakai bahasa seperti itu. Teman-teman hari ini, Ibu terima kasih atas atensinya, atas kerjasama teman-teman. Ibu mohon maaf kalau ada kata atau hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Melanjutkan materi hikayat kita. Kemarin sekali Ibu sudah pernah menyebutkan bahwa hikayat itu kita tidak bisa membuat hikayat. Jadi tenang, kayaknya bahasa Indonesia Bu Titi nggak akan pernah nyuruh kalian, ayo teman-teman buat hikayat. Karena hikayat itu memang dibuatnya di era yang dulu gitu kan, dan memang tidak ada identitas pengarangnya siapapun kita nggak tahu. Ada memang beberapa hikayat yang punya nama pengarang, tapi juga lebih banyak yang tidak ada pengarang, anonim. Makanya kenapa menulis teks hikayat itu tidak pernah jadi salah satu penugasan proyek. Tapi karena kita nggak bisa bikin hikayat, kita akan buat bentuknya cerita pendek, cerpen. Kita nggak langsung buat cerpennya, kita bikin kerangkanya dulu bagaimana membuat sebuah cerita. Di sini ada yang pernah bikin di Wattpad gitu atau webtoon mungkin? Judul apa ceritanya apa yang kamu buat di Wattpad? Itu genrenya kayak tentang anak pondok gitu sih. Tentang anak pondok? Iya. Terus kayak anak kecil kayak cowok bad boy gitu, terus dia kayak disuruh orang tuanya tuh masuk pondok gitu. Kayak gitu sih. Oh, yang ceweknya tuh anak baik-baik gitu, terus yang cowoknya bad boy. Nanti tuh kayak gitu lagi. Terus boleh tuh di-share ke Ibu link Wattpad-nya, di private ya? Ibu tahu kok bikin cerita di private. Nanti nggak ada yang baca kalau bikin cerita di private. Boleh mungkin di-share ke Ibu, berarti kan bisa dikasih masukan supaya ceritanya lebih bagus lagi, bisa lebih berkembang. Betul bisa jadi novel kan? Apa kita baca bareng aja ya biar tahu ceritanya ya? Iya. Boleh ada satu orang mungkin yang mau jadi novel? Belajar dan membantu sang raja.
Setiap hari, kakak-kakak putri kuning kerjanya hanya bermain di sekitar danau atau bertengkar memperebutkan sesuatu. Suatu hari, sang raja hendak berkunjung ke kerajaan lain dalam rangka menjalin silaturahmi. Dan apa yang dilakukan sama raja ini ketika melakukan kesalahan, apa yang dilakukan? Mereka tutupi, Bu. Menutupi bohongan dengan bukan bohongan ya, kejahatan kali ya. Oke, selamat pagi semuanya. Iya. Siang ya, udah siang. Oke. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan rekonstruksi cerpen yang akan nantinya saya buat. Jadi ini rekonstruksi cerpen atau perangkat cerpen pertama. Nah, untuk temanya sendiri itu akan menjadi tema yang romantis. Untuk alurnya itu akan menjadi maju dan latarnya hutan, tapi di semester berbeda. Jadi ceritanya itu nanti bukan berlatar di bumi ini, tapi di semester berbeda dan juga ada istana. Nah, tapi di sini istananya itu di bumi juga ya, jadi kayak. Nah, untuk tokoh dan penokohannya, yang pertama itu ada Perikrova. Nah, jadi di ceritanya itu Perikrova nantinya akan menculik. Jadi Perikrova dan Kurcaci ini akan menculik Adonia. Lalu nanti Adonia akan diselamatkan oleh Afraka. Nah, Adonia ini adalah putri dari raja dan ratu seperti itu. Nah, jadi untuk Perikrova sendiri nanti ia akan memiliki sifat yang egois, tetapi ia peduli terhadap Adonia. Jadi selama dia tinggal di semesta yang berbeda itu, Adonia diajarkan pelajaran-pelajaran untuk ia menjadi ratu ke depannya. Lalu dia menutupi kesalahannya. Nah, lalu Kurcaci itu manipulatif. Nah, manipulatif di sini itu kan jadi manipulatif itu dia sudah menculik, tapi dia tidak mau mengakui kesalahannya kalau dia itu menculik. Nah, kalau untuk Adonia sendiri itu dia periang, lalu dia polos, jadi dirinya itu tidak tahu bahwa ia diculik oleh para Perikrova dan Kurcaci karena memang diculiknya itu sejak dia dari bayi. Lalu dia itu selalu berpikir kritis. Lalu juga ada Afraka, ini cowok yang bakal nyelamatin Adonia. Afraka itu punya sifat jujur dan suka membantu. Nah, suka membantunya itu karena dia membantu Adonia untuk pergi ke bumi atau istana tempat Adonia tinggal. Lalu raja itu dia bertanggung jawab dan peduli. Nah, bertanggung jawab di sini itu ketika dia kehilangan Adonia, dia tetap bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Nah, di sini ratu itu melankolis atau yang tadi Bu Titi sudah bilang mudah merasa sedih. Jadi ratu ini sejak kehilangan putrinya, dia itu mudah merasa sedih dan meninggalkan kewajibannya sebagai ratu. Boleh satu orang boleh merefleksikan kegiatan kita hari ini? Gibran dari absen 29. Jadi dari pertama kita tadi berdoa dulu, terus membaca teks hikayat, lalu menganalisis tema, alur, latar dan sebagainya. Lalu setelah itu kita membuat cerpen dengan nilai-nilai yang ada pada cerita teks hikayat si Kemuning itu. Ya. Oke. Udah? Oke, boleh tetap Gibran. Oke, karena waktu yang harus memisahkan kita, Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas atensi teman-teman semua, kerjasamanya. Terima kasih banyak. Dan ibu mohon maaf kalau ada hal atau sikap ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.